Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan tentang pecahan. Sebelumnya, kami ingin meminta maaf karena menjelaskannya dengan cara seperti ini. Semoga menjelaskan dengan cara apapun kalian tetap paham ya. Hai, jadi sebelum masuk ke materi, kakak mau kalian ikutin kakak dulu ya. Jadi di sini kakak punya 2 tepuk tangan. Yang pertama tepuk tangan Spiderman, yang kedua tepuk tangan Superman. Kita mulai dari tepuk tangan Spiderman dulu ya. Caranya kayak gini. 1, 2, 3. Teteret teret. Hush. Kita coba lagi yuk. 1, 2, 3. Teteret teret. Hush. Kita coba tepuk tangan Superman. Caranya kayak gini. 1, 2, 3. Teteret teret. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Teteret teret. Selamat belajar ya teman-teman. Dadah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melani Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan arti dari pecahan. Pecahan atau fraksi adalah istilah matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bagian dari pecahan dapat menggunakan ilustrasi seperti gambar di samping. Bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan bagian yang utuh dianggap satuan atau penyebut. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang cara membaca pecahan dan cara menulis pecahan. Sebelumnya kita bahas pengertian dari bilangan pecahan dulu. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari 2 angka, di mana angka pembilangnya disebut numerator dan angka pembaginya disebut denominator. Nah, sebagai pemisahnya diberikan tanda garis miring atau tanda underscore. Nah, di dalam ilmu faraid ini, ilmu ini disebut asal masalah pokok dan membaca pecahan bisa digunakan kata per. Nah, khusus untuk bilangan 1 disebutnya seper, tapi kalau buat yang lainnya tidak bisa, bisanya 2 per gitu. Nah, terus kalau misalnya buat yang khusus untuk 1 bisa 1/3, 1/2, atau biasanya kalau misalnya 1/2 itu disebutnya setengah atau separuh. Nah, kita lanjut ke cara menulis pecahan. Cara menulis pecahan itu format penulisan pecahan adalah A per B, di mana A adalah pembilangnya dan B adalah pembaginya. Biasanya cara penulisan ini dipakai garis miring atau tanda underscore, sama kayak tadi pengertian bilangan pecahan itu. Nah, terus ini ada contoh soal menggunakan tanda ada contoh soal yang 1/2 atau 1/2 sama 1/4. Jadi contoh soalnya gini. Saya memiliki 1 buah kue, kemudian saya bagi menjadi 2 bagian, maka hasilnya adalah 1/2. Cara penulisannya adalah 1 garis miring 2 atau 1 tanda di bawah underscore 2 gitu. Cara penulisannya gitu. Nah, terus ada lagi contoh soal buat 1/4 yang 1/4. Sama kayak tadi, cuma bedanya di cara penulisannya. Bisa dibedakan cara penulisannya. Contohnya gini, saya mempunyai kue lagi 1, tapi saya bagi 4, maka hasilnya 1/4 atau 1/4. 1/4, 1 garis miring 4 atau 1 tanda di bawah garis 4. Assalamualaikum. Sekarang
Ibu mau jelasin tentang kesamaan pecahan. Kesamaan pecahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan dua cara, yaitu dengan dijabarkan atau diuraikan, dan yang kedua dengan cara cepat. Perhatikan terus ya, agar dapat memahaminya. Pada kesamaan pecahan, terdapat dua cara untuk menentukannya. Gimana sih cara nentuin persamaan dari satu pecahan? Oke, Ibu akan menjelaskan di sini. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu mengkalikan bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Gimana sih Bu maksudnya? Oke, Ibu akan memberikan dua contoh. Contoh yang pertama yaitu 1/3. Nah, yang di atas angka 1 ini disebut dengan pembilang. Nah, yang di bawah ini, angka 3 tersebut adalah disebut dengan penyebut. Yang dimaksud dengan bilangan yang sama itu seperti apa sih, Bu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dengan cara yang dijabarkan atau yang diuraikan. Kita tulis kembali angka 1/3. Garis ini sengaja kita panjangkan karena kita akan menyelesaikannya dengan diuraikan atau dijabarkan. Lalu, yang disebut dengan bilangan yang sama adalah sama-sama kita dikalikan dengan angka yang sama. Nah, angka yang sama kita ambil contohnya angka 2. Yang atas angka 2, maka yang bawah juga sama-sama dikalikan 2. Nah, di sini kita tinggal kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita ambil garis. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasil dari 1/3 dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2/6. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, kita sama-sama ambil pecahan dari 1/3. Tetapi, di sini kita bilangannya berbeda. Tapi dengan cara yang sama. Sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh. Untuk dikalikannya adalah angka 3. Yang atas dikalikan 3, dan yang bawah pun juga dikalikan dengan 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengkalikannya. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Kita kalikan. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita ambil garis bawah, lalu kita kerjakan yang bawahnya. 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Maka, hasil dari 1/3 dikalikan dengan angka 3, maka hasilnya adalah 3/9. Jadi, persamaan dari 1/3 adalah 2/6 dan
3/9. Ini untuk yang dikalikan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu dengan cara membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ibu di sini akan memberikan dua contoh. Yang pertama, kita ambil angka 6/12. Nah, caranya seperti yang dikalikan tadi. Kita tulis kembali 6/12. Jangan lupa garisnya dipanjangkan sedikit. Lalu dibagi dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh bilangan yang sama itu angka 2. Yang atas dibagikan dengan 2, yang bawah pun juga dibagikan dengan 2. Lalu kita kerjakan terlebih dahulu yang atas. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Per bawahnya kita kerjakan. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Maka hasil dari pecahan 6/12 jika dibagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 3/6. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan kembali contoh yang kedua, tetapi bilangan yang samanya berbeda. Contoh yang kedua, angka pecahannya sama ya, 6/12. Kita tulis kembali 6/12 dibagi bilangan samanya. Ibu akan mengambil contoh angka 3. Maka kita kerjakan dulu yang atasnya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Per kita kerjakan yang bawahnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi pecahan 6/12 jika dibagikan dengan bilangan yang sama dengan angka 3, maka hasilnya adalah 2/4. Jadi pecahan 6/12 sama dengan pecahan 3/6 dan 2/4. Ini cara dengan dijabarkan atau diuraikan caranya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan penyelesaian soal kesamaan pecahan dengan cara dijabarkan atau diuraikan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal kesamaan pecahan dengan cara cepat. Nah, Ibu di sini akan memberikan satu contoh dalam perkalian maupun pembagiannya. Contoh untuk yang perkaliannya, kita ambil contohnya 1/2. Nah, gimana sih Bu cara cepatnya? Seperti ini. Kita ambil garis tengahnya di setelah sama dengan, lalu atas dan bawahnya dikosongin dulu. Setelah itu, kita tarik panah dari angka 1 ke yang kosong, lalu atasnya kita beri kali 2. Ibu akan menjelaskan dengan kesamaannya dikali 2. Maka yang bawahnya pun sama. Kita tarik panah dari angka 2 dan yang kosong, lalu diberikan
tanda dikali 2 seperti ini. Nah, hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, hasil dari 1/2 jika dikalikan dengan bilangan yang sama, angka 2, maka hasilnya adalah 2/4. Ini jika dikalikan. Nah, untuk contoh yang pembagian, kita ambil contohnya 5/10. Caranya sama seperti tadi. Kita tarik panah dari angka 5 ke yang tidak ada angkanya. Lalu beri tanda dibagi. Sama seperti yang di bawahnya juga seperti itu. Nah, contoh bilangan yang samanya, Ibu akan memberikan contoh angka 5. Langsung kita kerjakan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Lalu kita kerjakan yang bawahnya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, pecahan dari 5/10 jika dibagi dengan bilangan samanya 5, hasilnya adalah 1/2. Nah, untuk penyelesaian soal kesamaan pecahan, seperti itu dari yang dengan cara dijabarkan atau diuraikan dan dengan cara cepat. Halo teman-teman, nama saya Jasmine Tahwani Rahmawita dari kelas 2L, dan kali ini saya ingin melanjutkan tentang ketidaksamaan pecahan. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan dulu arti dari ketidaksamaan itu sendiri. Jadi, ketidaksamaan adalah pertidaksamaan yang melibatkan persamaan pembilang dan penyebut dengan menggunakan tanda-tanda seperti ini. Nah, kalau nanti ada tanda seperti itu berarti ketidaksamaan pecahan. Lalu, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal dan bagaimana cara menyelesaikan ketidaksamaan pecahan tersebut. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan bentuk pecahan dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di dalam ketidaksamaan pecahan ternyata memiliki 4 macam bentuk baku loh. Nah, 4 macamnya itu seperti ini. Di sini aku mempunyai soal garis bilangan dengan pertanyaan, manakah bilangan pecahan yang letaknya antara 1/5 dan 1/4? Mari kita jabarkan. Selanjutnya, langkah yang kita ambil adalah jadikan pecahan yang ada di garis bilangan menjadi desimal, yaitu 1/5 menjadi 0,2, 1/4 menjadi 0,25, 1/2 menjadi 0,5, 3/4 menjadi 0,75, 7/8 menjadi 0,875. Selanjutnya kita hitung pecahan yang tidak berada di dalam garis bilangan, yaitu 11/12 menjadi 0,92, 27/90 menjadi 0,3, 72/83 menjadi 0,867, 45/50 menjadi 0,9, dan 4/17 menjadi 0,23. Lalu selanjutnya kita urutkan deh hasilnya.
Nah, ini dia teman-teman. Tadi kita sudah menghitung semua desimalnya kan? Sekarang kita urutkan menjadi pecahan kembali. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bilangan pecahan antara 1/5 dan 1/4 itu hasilnya adalah 4/17. Halo, Assalamualaikum. Saya Samira dari kelas 2L ingin menjelaskan tentang mengurutkan pecahan. Apabila kita diberikan dua pecahan, misalkan 2/3 dan 8/11, apakah kalian dapat membandingkan kedua pecahan tersebut? Pecahan mana yang lebih besar? Sebelumnya, mari kita selesaikan permasalahan tersebut dengan sebuah perumpamaan. Misalnya nih, 2/3 sama dengan 2 bagian roti apabila kita membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan juga demikian juga sama dengan 8/11. 8/11 sama dengan 8 bagian roti apabila kita membaginya menjadi 11 bagian yang sama besar. Nah, kalau misalkan kita jelasin di pecahan. Pecahan itu dengan pecahan itu kayak misalkan dengan mudah tuh kayak 8/11 lebih besar dari 2/3, atau dapat dituliskan 8 perbesar buka kurung 2/3. Nah, kalau menurut garis bilangan, dari garis bilangan tersebut kita dapat memperoleh bahwa 8/11 berada di kanan 2/3. Hal ini merupakan bukti lain bahwa 8/11 lebih besar dari 2/3. Selain dengan menggunakan gambar dari garis bilangan, apakah ada cara lain untuk membandingkan dua pecahan? Mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut dari pecahan-pecahan yang belum sama dapat disamakan dengan menggantinya dengan faktor persekutuan penyebut pecahan-pecahan tersebut. Misalkan, kita akan membandingkan dua pecahan sebelumnya, yaitu 8/11 dan 2/3. Faktor persekutuan dari 11 dan 3 diantaranya adalah 33, 66, 99, dan 132. Kita ambil saja faktor persekutuan dari terkecil atau disebut KPK, yaitu 33. Nah, sehingga pecahan pertama, karena 24 bagian dari 33 lebih besar daripada 22 bagian dari 33, maka pecahan kedua, setelah dapat membandingkan dua pecahan, sekarang kita akan berlatih untuk mengurutkan beberapa pecahan. Misalkan, diberi pecahan-pecahan 1/3, 2/5, 4/15, 5/12, dan 5/6. Dapatkah kalian mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil? Sebelum mengurutkan pecahan-pecahan tersebut, kita harus membandingkan pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. KPK dari 3, 5, 15, 12, dan 6 adalah 60. Sehingga pecahan ketiga setelah menyamakan penyebut-penyebutnya, kita tentu mudah untuk mengurutkannya. Urutan pecahan-pecahan dari yang terkecil, terbesar. Nah, kalau pecahan keempat, untuk mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dan yang kalian perlu perhatikan itu apa? Nah, misalkan apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang dimiliki pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya tuh kayak kita mengurutkan pecahan pertama. Selain dengan menyamakan penyebutnya, kita dapat mengurutkan beberapa pecahan dengan menyamakan pembilangnya. Terus mengurutkan pecahan dengan menyamakan pembilangnya. Sebelum kita mulai mengurutkan beberapa pecahan, sekarang kita tinjau pecahan-pecahan yang pembilangnya sama. Membandingkan pecahan dari ketiga contoh di atas, apa yang dapat kita peroleh? Apabila dua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan yang penyebutnya lebih besar nilainya lebih kecil daripada pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Agar kalian mudah mengingat pernyataan di atas, kamu dapat memperhatikannya dengan baik. Terus kalau mengurutkan pecahan kedua,
Selanjutnya itu mari kita urutkan pecahan-pecahan 1/2, 3/5, 2/3, 4/7, dan 5/9. Dari yang terbesar ke yang terkecil, KPK dari 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga 60. 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 60 sehingga pecahan 5 itu setelah menyamakan pembilang-pembilangnya, kita tentu mudah untuk mengurutkannya. Urutan pecahan-pecahan dari yang terbesar dan yang terkecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari pecahan tersebut. Pecahan mempunyai makna yang bisa disebut juga dengan fraksi di dalam istilah matematika, di mana terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di dalam pecahan ini pembilangnya bisa disebut juga numerator, sedangkan penyebutnya disebut juga dengan denominator. Nah, pembilang dan penyebut ini dipisahkan oleh yang namanya garis, atau bisa disebut juga dengan per atau juga dengan garis miring. Nah, di dalam pecahan terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kesamaan, kedua ada ketaksamaan, dan yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan tersebut. Dalam beberapa bagian tersebut, cara untuk menyelesaikannya pun dengan caranya masing-masing dan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari pengertian pecahan tersebut. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.